Halo, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membahas sencrit spoiler novel Battle Through the Heavens. Jika tidak suka dengan spoiler tetap dengarkan saja. Jangan lupa subscribe ya. Langsung saja. Di alun-alun batu hijau besar, Doki yang kuat dan bilah angin yang tajam berulang kali melesat keluar, meninggalkan banyak bekas luka yang dalam dan jelas pada permukaan keras di sekitarnya. Setelah Xiao Yan diam-diam menggunakan api surgawi untuk benar-benar memblokir semua teknik Suan kelas Suan yang telah berulang kali ditampilkan Nalan Yanran, tetua sekte Misty Cloud di platform batu akhirnya menjadi untuk menampilkan ekspresi gelisah. Beberapa teknik Dou yang Nalan Yanran tunjukkan pada dasarnya adalah milik tipe mahir dan sulit dipelajari. Apalagi kekuatan mereka juga cukup besar. Dengan kekuatan Nalan Yanran, bahkan jika lawannya adalah orang yang kuat 2 atau 3 bintang di atasnya, tidak mungkin baginya untuk dengan mudah memblokir beberapa teknik Dou yang ditampilkannya. Namun, kenyataan yang muncul di depan mereka dengan jelas memberitahu Yunleng dan yang lainnya bahwa teknik Dou yang memiliki kekuatan besar sebenarnya dihadang oleh Xiao Yan, yang kekuatannya sedikit lebih lemah dari Nalan Yanran, tanpa menderita cedera. Sosok yang saling berjalin dan berkedip di medan perang sekali lagi bersentuhan dan menarik kembali. Mengikuti suara ledakan, kedua sosok itu masing-masing dipaksa mundur lebih dari 10 meter dengan tubuh mereka tergelincir di permukaan tanah. Sosok yang dipaksa kembali berhenti dengan lambat. Akhirnya, sosok Xiao Yan dan Nalan Yanran jelas muncul di depan tatapan semua orang. Setelah melihat cara mereka berdua, semua orang tercengang. Banyak bekas luka silang bersilang telah muncul di Doki Armor di tubuh Xiao Yan. Di bawah bekas luka pedang yang dalam, orang bisa melihat darah segar merah terang. Jelas, dia memang menerima beberapa serangan balik Nalan Yanran dalam pertarungan jarak dekat yang hampir liar sebelumnya. Penampilan luar Xiao Yan sangat jelek, tetapi Nalan Yanran juga sama dalam kondisi buruk. Gaun bulan awalnya yang bersih tampak agak tidak teratur pada saat ini. Orang bisa melihat jejak kaki yang jelas di tempat di sekitar perut bagian bawahnya. Rambut hitamnya yang berantakan menempel di dahinya yang bersih di mana keringat muncul. Bagian belakang giginya menggigit bibir merah bawahnya sementara napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas tanah terbuka. Beberapa daun layu mengikuti angin, berputar dan menyapu lewat. Di antara mereka berdua, keheningan bertahan lama. Akhirnya, Nalan Yanran memimpin dan melakukan sesuatu. Matanya yang cerdik menampilkan emosi yang rumit ketika dia sangat memperhatikan wajah pemuda yang acuh tak acuh di seberangnya. Tangannya perlahan terulur untuk melepaskan pita hijau yang membatasi rambut hitam panjangnya. Dia perlahan mengayunkan kepalanya. Rambut hitam di kepalanya seperti cahaya rembulan saat rambut itu jatuh. Itu bergerak di sepanjang lengannya dan secara vertikal ke bawah ke pinggangnya yang halus. Di bawah terik matahari, gadis itu membuka rambutnya dan rambut hitamnya digulung ke bawah. Itu memancarkan kehadiran lincah halus. Adegan yang bergerak menyebabkan hati mereka yang sudah tergila-gila padanya untuk berdetak lebih cepat. Dia ingin menggunakan benda itu. Melihat tindakan tiba-tiba Nalan Yanran, Yunleng dan yang lainnya di platform batu terkejut. Segera, mereka mulai bergumam sendiri. Sepertinya pertarungan akan segera berakhir. Tetapi untuk dapat memaksa Nalan Yanran sejauh ini, anak kecil dari klan Xiao ini benar-benar sangat kuat. Seorang penatua berjubah putih mendesah pelan. Apakah dia akan mengeluarkan kartu Trufni? Gadis ini sebenarnya dipaksa sejauh ini. Kejutan muncul di wajah Guhe saat dia berkata dengan lembut sambil berdiri di pohon. Ketika Jia Xingtian dan yang lainnya di sekitarnya mendengar kata-kata Guhe ini, mereka tertegun. Segera, mereka melemparkan tatapan terkejut mereka kembali ke medan perang. Saat rambut hitamnya jatuh, mata Nalan Yanran perlahan tertutup. Sesaat kemudian, rambut hitam di kepalanya tiba-tiba bergerak secara otomatis meskipun tidak ada angin. Rambutnya yang panjang terapung dan menari. Setelah ini, tubuhnya benar-benar mulai menggantung di udara tanpa meminjam bantuan dari kekuatan peluncuran atau sepasang sayap. Saat tubuh Nalan Yanran perlahan naik ke udara, energi di sekitar tubuhnya tampak seperti air mendidih pada saat ini ketika mereka mulai naik dengan hebat. Riak substantif berwarna hijau pucat menyebar berulang kali dari tubuhnya.
Longsword perlahan bergerak ke atas dan akhirnya dimiringkan sedemikian rupa sehingga mengarah ke Xiaoyan di bawah. Pada satu contoh, pedang panjang bergetar lembut dan sinar matahari dari langit tiba-tiba mulai bergerak ke arah pedang panjang dan diaglomerasi bersama. Hanya dalam sekejap, cahaya pada pedang panjang melonjak. Cahaya yang menusuk mata itu seperti matahari kedua di langit. Xiaoyan, mari kita putuskan pemenangnya. Wajah putih cantik Nalan Yanran tampak agak transparan karena memantulkan cahaya. Dia dengan gemetar menunjuk ke arah Xiaoyan di bawah dan untuk pertama kalinya, dia meneriakkan nama yang sangat dibencinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya yang tajam. Di bawah cahaya itu, energi yang menakutkan dengan liar diaglomerasi. Apakah dia akhirnya menggunakan kartu asnya? Karena itu masalahnya. Saat matanya yang cantik menatap pria muda yang tubuhnya lurus dan tinggi, Nalan Yanran menghirup udara dalam-dalam. Tangannya dengan erat memegang pedang panjang yang menjadi sangat berat ketika dia mulai menggerakkan pedang dengan sangat lambat sehingga hampir mustahil bagi seseorang untuk merasakan bahwa pedang itu bergerak. Mengikuti pergerakan Longsword, riak energi yang dipancarkannya juga menjadi semakin kuat. Xiaoyan menyaksikan langit dengan acuh tak acuh. Tangan kanannya terulur dengan lembut dan dengan embusan. Nyala api berwarna hijau tiba-tiba muncul di bawah arloji semua orang yang hadir. Ini adalah, meskipun beberapa murid sekte mistik laut biasa tidak terpengaruh setelah munculnya api berwarna hijau. Para tetua serta guhe dan orang-orang kuat lainnya di pohon tiba-tiba melebarkan mata mereka. Ini terutama terjadi pada kelompok Fama. Perasaan keakraban di hati mereka tumbuh semakin kuat. Longsword yang bergerak di langit tiba-tiba berhenti. Nalan Yanran menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Kedua tangannya memegang pedang panjang yang berulang kali menari dengan sekuat tenaga. Energi mengerikan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang membuatnya kesulitan mengendalikan. Pada waktu tertentu, energi pada Longsword diseduh hingga mencapai kondisi puncaknya. Akhirnya, Nalan Yanran berhenti menekannya. Wajah cantiknya tampak muram dan mengikuti tangisan jernih. Sinar matahari yang menusuk mata yang sudah memantul dari Longsword mulai mengembang dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, cahaya intens pada pedang benar-benar menyembunyikan cahaya dari matahari di langit. Windspeak Dazzling Sunset, teriakan lembut jatuh dari langit dan fluktuasi energi yang menakutkan akhirnya dilepaskan. Aura pedang yang tajam melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah di langit seperti badai yang jatuh. Tanah yang keras dan keras benar-benar pecah terpisah di bawah tekanan aura pedang tajam ini, membentuk garis retak yang menyebar ke tepi tanah terbuka. Merasakan pedang mengerikan arwah di langit, murid-murid sekte mistik laut buru-buru menempatkan tangan mereka terhadap satu sama lain. Gelombang doki bangkit dari dalam tubuh mereka dan akhirnya membentuk penutup energi besar yang menyelimuti lebih dari setengah persegi. Hanya dengan mengandalkan itu barulah mereka berhasil melepaskan tekanan yang tercipta dari aura pedang di langit. Itu sebenarnya adalah Windspeak. Ini benar-benar tak terduga bahwa Yun Yun bahkan mengajarinya ini. Namun, dengan kemampuannya, dia bahkan tidak bisa menampilkan 20 atau 30. Jia Xingtian bergumam sambil mengangkat kepalanya dan menyaksikan aura pedang yang seperti matahari yang jatuh. Mungkin sudah waktunya anak kecil ini. Jia Xingtian mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan di medan perang. Dia belum mengatakan semua yang dia inginkan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia memperhatikan bahwa Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan Yaowan dan Wan ungu pucat. Dia melemparkannya ke mulutnya dan mengunyah sedikit. Segera, dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api ungu diludahkan dan berhenti di tangan kiri Xiaoyan. Postur ini, tatapan Jia Xingtian menatap Xiaoyan yang memuntahkan api ungu. Matanya menyipit ke titik di mana mereka hampir garis lurus. Hari itu, di lapangan keluarga kekaisaran, pemuda yang dipanggil Yan Xiao juga melakukan ini. Jia Xingtian perlahan menoleh dan bertukar pandangan dengan Fama. Ekspresi mereka berdua sangat aneh dan menarik. Tampaknya mereka akhirnya mengkonfirmasi sesuatu. Yan Xiao itu adalah Xiaoyan. Tentu saja, Fama, Jia Xingtian bukan satu-satunya yang menemukan sesuatu karena tindakan ini. Nalan Jie, Muzan, dan yang lainnya di pohon besar sama-sama terpana pada saat ini. Nalan Yanran terkejut ketika dia melihat Xiaoyan di bawah dari posisinya yang tinggi di langit.
Tindakan akrab meludah api ungu yang telah dia tunjukkan sebelumnya serta api berwarna hijau di tangannya menyebabkan pemuda bernama Yan Xiao, yang meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya, perlahan-lahan muncul ke permukaan. Sosok yang agak kurus dari mereka berdua secara bertahap mulai bersentuhan dalam benaknya. Segera, mereka bergabung dengan sempurna. Selain wajah itu, ekspresi atau kehadiran Xiao Yan saat ini tidak berbeda dengan pria muda yang telah mengalahkan alkemis muda dari Kekaisaran Cuyun dengan kekuatannya sendiri di lapangan keluarga Kekaisaran saat itu. Pada saat ini, Nalan Yanran tampaknya muncul dengan tiba-tiba. Dia tiba-tiba mengerti beberapa hal. Orang muda misterius yang telah menggunakan alkemis Grand Meeting untuk menjadi pemimpin generasi muda Kekaisaran Jiama, dan orang yang bahkan telah menyebabkan Nalan Yanran tanpa sadar merasakan kekaguman meskipun karakternya yang angkuh. Sebenarnya pemuda ini yang dia lihat sebagai sampah 3 tahun lalu. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya. Ekspresi wajah cantiknya berulang kali berubah sementara tangannya menutupi mulutnya. Tubuh kaku miliknya itu tampaknya telah disambar petir dan mati rasa sampai-sampai hampir terlepas dari kendalinya. Penemuan mendadak ini telah menyebabkan pikiran tenang Nalan Yanran langsung menjadi sekelompok lem. Wajah awalnya acuh tak acuh menjadi agak pucat pada saat ini. Kesenjangan semacam ini yang tampaknya berasal dari dua dunia yang berbeda menyebabkan Nalan Yanran memiliki perasaan pusing seolah-olah dia sedang bermimpi. Api berwarna hijau di tangannya harus menjadi semacam Heavenly Flame sementara api berwarna ungu tampaknya merupakan jenis Beast Flame, yang kemungkinan dia dapatkan dari semacam tubuh Magical Beast tingkat tinggi. Gaya dia tidak diragukan lagi adalah Grandmaster Alchemist. Dengan satu lirikan, dia berhasil mengidentifikasi latar belakang Green Lotus Core Flame dan Purple Flame. Untuk bisa mengendalikan dua jenis api dengan keakraban seperti itu, kekuatan spiritual dari Xiao Yan ini tidak lemah. Tidak heran bahkan Anda telah kehilangan dia. Mampu mengendalikan dua api pada saat yang sama adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli alkimia tingkat 4 kesulitan melakukannya. Orang yang bodoh hanya sekadar menyaksikan kegembiraan sementara para ahli mengamati esensi dan keterampilan. Dengan hanya pandangan sekilas saja, Gu He bisa melihat beberapa poin unik dari Xiao Yan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana tepatnya kamu melakukannya, tapi sekarang, kamu harus menyelesaikan dulu kesulitan ini di depanmu. Windspeak Nalan Yanran bukanlah sesuatu angin dingin memotong langit, menyebabkan Nalan Yanran yang terkejut dan linglung pulih. Setelah dia melakukannya, dia melambaikan tangannya dan sebagai refleks, dia tampaknya mencoba meraih pedang ringan yang telah ditembakkan dengan eksplosif ke bawah. Namun, dengan kekuatannya saat ini, sudah menjadi tekanan besar untuk menampilkan Windspeak. Tidak mungkin baginya untuk mengarahkannya seperti anggota tubuhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya sebagai kata panjang, yang membawa kekuatan yang mengesankan dari segala arah. Karena hancur dengan keras seperti matahari panas ke arah Xiao Yan berdiri di tanah terbuka. Hatinya saat ini berantakan total. Dia mengerti bahwa dalam hatinya dia memiliki kesan yang baik, dan mungkin sedikit semangat persaingan untuk tidak pernah mau mengakui, terhadap pemuda yang bernama Yan Xiao. Seorang pria yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan orang lain. Karena memiliki emosi yang rumit ini, Nalan Yanran meninggalkan ketidakpedulian yang biasanya dia miliki ketika berbicara dengan orang lain dalam percakapannya dengan Yan Xiao. Nada suaranya yang hangat dan lembut adalah sesuatu yang telah ia gunakan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun pada pria yang bukan kakak atau kerabatnya. Dari emosi yang berantakan di hatinya, Nalan Yanran bahkan memiliki dorongan untuk menarik kembali pedang panjang tadi. Namun, setelah dia gagal tindakan ini, dia tiba-tiba menjadi diam. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya saat dia menatap Xiao Yan di bawah. Emosi dalam matanya seperti puluhan ribu benang yang terjerat bersama, tampak rumit dan sulit untuk dipisahkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya menusuk yang menjadi semakin besar di matanya. Dia juga menemukan reaksi orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Sebagai sesuatu yang akan terungkap cepat atau lambat, dia tidak berpikir untuk menyembunyikan identitasnya yang lain untuk waktu yang lama. Api berwarna hijau dan ungu perlahan naik di tangannya. Kekuatan menekan yang menghantamnya dari langit di atas menekan pakaian itu erat-erat ke kulit Xiao Yan.
Api berwarna ungu berkedip-kedip berulang kali. Hanya sekelompok api berwarna hijau yang bergoyang dengan angin dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Xiao Yan mengangkat tangannya ke ketinggian yang sama dan segera tetapi perlahan-lahan mempersempit jarak di antara mereka. Tampaknya telah merasakan tabrakan yang akan segera terjadi. Kedua api tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan intens. Bibit nyala api mulai melompat ketika suhu panas mereka mulai naik dengan cepat. Apa yang dia pikirkan lakukan? Ketika mereka menyaksikan tindakan aneh Xiao Yan, Fama, Gu He, dan yang lainnya di pohon-pohon besar semua tertegun dan wajah mereka bingung. Orang ini benar-benar berpikir untuk menggabungkan dua jenis api yang berbeda bersama-sama. Gu dia memang layak disebut sebagai ahli kimia tingkat 6. Setelah beberapa pemikiran, dia mengerti maksud Xiao Yan. Wajahnya langsung terpana. Apakah dia gila? Dia sebenarnya berpikir untuk menggabungkan dua api yang berbeda. Bukankah dia takut akan serangan balasan dari nyala api? Fama bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Mereka mungkin juga memiliki beberapa keraguan-raguan di dahi mereka. Tetapi dengan mukjizat yang dibuat sebelumnya di pertemuan Agung Alkemis, mereka mengerti untuk tidak dengan sembarangan memandang rendah lelaki kecil ini yang masih sangat muda. Tampaknya tidak ada kekurangan mukjizat dalam hal pemuda yang luar biasa ini. Apakah dia akan menggunakan benda itu saat dia mengamati tindakan Xiao Yan? Alis Hai Bodong berkedut. Tangannya mulai merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa jenis merger ini tidak menimbulkan ancaman baginya, Hai Bodong mengalami trauma psikologis setelah ledakan skala besar dari penggabungan di waktu lain, yang hampir menyebabkan beberapa. Karena itu, selama dia melihat orang ini menggabungkan api, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki dorongan untuk menghilang di suatu tempat yang jauh. Namun, untungnya Hai Bodong tidak kehilangan dirinya seperti yang dilakukannya terakhir kali. Dia dengan paksa menekan ki-nya di dalam hatinya, yang telah menjadi sedikit terburu-buru, sementara matanya menatap tajam ke medan perang. Api hijau dan berwarna ungu tumbuh semakin dekat. Riak energi ganas berulang kali melonjak keluar dari dua api. Kadang-kadang, nyala api akan muncul memancarkan ledakan keras yang seperti gelombang guntur, menyebabkan semua orang yang hadir menjadi sedikit terkejut. Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia melihat perubahan dari dua api yang berbeda. Dia terdiam sesaat di depan tangannya secara instan dan tiba-tiba bertepuk tangan berat. Bang! Bang! Api dua warna itu saling mengetuk keras. Gelombang suara gemuruh teredam berulang kali dipancarkan dari telapak tangan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikan mereka. Dia menggosok tangannya sedikit bersama dan kekuatan spiritual menyebar keluar dari tubuhnya dengan cara seperti kilat. Segera, itu melilit dua kelompok api dan mengikuti pengalaman masa lalunya. Ia mulai mengendalikannya dengan sangat akrab dan mudah. Saat gosokan di antara tangan Xiao Yan tumbuh semakin cepat, cahaya redup tiba-tiba mulai menyebar dari telapak tangannya, seperti halnya guntur yang teredam. Sesaat kemudian, guntur yang teredam tiba-tiba berhenti. Xiao Yan menghela napas dengan lembut. Telapak tangannya, yang dipegang erat, perlahan-lahan berpisah. Cahaya dua warna hijau ungu dari telapak tangannya tiba-tiba menyebar ke seluruh penjuru. Cahaya cemerlang secara bertahap melemah. Saat mata semua orang buru-buru menyapu, wajah mereka segera terpana ketika mereka melihat lotus api hijau ungu yang perlahan-lahan berputar, tergantung di atas telapak tangan Xiao Yan. Ini adalah Gu He. Dia terkejut ketika dia melihat nyala api dua warna di tangan Xiao Yan. Mulutnya terbuka ketika dia langsung menyapu kekuatan spiritualnya, yang tersebar di seluruh tanah terbuka, di atas lotus api itu. Matanya seketika dan tiba-tiba menyusut. Sungguh energi yang sangat besar. Api surgawi dan api lain bergabung bersama, menghasilkan kekuatan ledakan besar untuk terbentuk karena ketidakcocokan mereka. Orang ini sebenarnya bisa melakukan langkah ini. Sebagai ahli alkimia tingkat 6, Gu He jelas mengerti bahwa menggabungkan dua api bersama-sama dapat menciptakan energi ledakan yang sangat besar. Namun, mencoba untuk menggabungkan dua api bersama dan membuatnya meledak atas instruksi yang diperlukan orang yang mengendalikannya untuk menjaga kedua api pada keseimbangan. Sulit untuk mengendalikan keseimbangan semacam itu. Jika salah satu dari dua nyala api menghancurkan keseimbangan ini, kedua nyala api ini pertama-tama akan meledak sebelum mereka bisa ditembakkan.
Jika ini terjadi, bukan saja Xiao Yan gagal melukai lawannya, tetapi ia juga akan berakhir dengan menyebabkan dirinya terluka serius, kehilangan lebih banyak dari yang didapatnya. Sungguh energi yang sangat besar. Api surgawi dan api lain bergabung bersama, menghasilkan kekuatan ledakan besar untuk terbentuk karena ketidakcocokan mereka. Orang ini sebenarnya bisa melakukan langkah ini. Sebagai ahli alkimia tingkat 6, Gue jelas mengerti bahwa menggabungkan dua api bersama-sama dapat menciptakan energi ledakan yang sangat besar. Namun, mencoba untuk menggabungkan dua api bersama dan membuatnya meledak atas instruksi yang diperlukan orang yang mengendalikannya untuk menjaga kedua api pada keseimbangan. Sulit untuk mengendalikan keseimbangan semacam itu. Jika salah satu dari dua nyala api menghancurkan keseimbangan ini, kedua nyala api ini pertama-tama akan meledak sebelum mereka bisa ditembakkan. Jika ini terjadi, bukan saja Xiao Yan gagal melukai lawannya, tetapi ia juga akan berakhir dengan menyebabkan dirinya terluka serius. Kehilangan lebih, dia tidak tahu apakah dia bisa dengan sempurna menggabungkan kedua jenis api dengan kemampuannya sendiri. Ini karena dia belum pernah mencoba melakukannya. Namun, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, ia dapat mengatakan bahwa kesulitan merger semacam ini tidak boleh lebih rendah daripada memperbaiki pil obat tingkat 4 atau bahkan obat tingkat 5. Namun demikian, pemuda di bawah ini tampaknya telah dengan mudah dan lancar menyelesaikan penggabungan yang sangat berbahaya ini. Bagaimana ini tidak menyebabkan Gue merasa syok? Tidak ada keluhan kalah melawannya. Dia menghela nafas, memutar kepalanya dan berbicara kepada Liu Ling. Ekspresi Liu Ling serius ketika dia mengangguk. Meskipun persepsi rohaninya tidak mungkin seteliti Gue, dia masih bisa samar-samar merasakan energi besar macam apa yang dimiliki oleh lotus api dua warna, yang hanya seukuran telapak tangannya, miliki. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertandingan ini. Dia bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Apa hal yang telah dia ciptakan? Yun Leng, yang berada di platform batu, mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak pasti ketika melihat lotus api ungu hijau tergantung di atas tangan Xiao Yan. Tidak ada ide. Beberapa tetua di sampingnya saling memandang dan menggelengkan kepala karena ketidaktahuan. Yun Leng merajut alisnya erat. Dia perlahan-lahan membelai janggutnya dengan tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan muncul dalam hatinya. Semua tatapan yang hadir di tanah terbuka berkumpul di telapak tangan Xiao Yan. Meskipun mereka tidak yakin kekuatan macam apa yang dimiliki oleh lotus api hijau ungu, murid-murid Misty Cloud Sect tampaknya telah merasakan sesuatu. Beberapa murid yang lebih dekat ke medan perang mereka berdua tidak tahan panas dan telah meningkatkan ketebalan penutup pertahanan di permukaan tubuh mereka. Sungguh energi yang kuat, orang ini benar-benar semakin sulit untuk dilihat. Kartu trufnya tampak keluar satu demi satu tanpa henti. Fama mengangkat pandangannya dari nyala api dan bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Dia kemudian menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas dengan sedikit khawatir di hatinya. Karena mereka telah mengenal orang ini, mereka berdua merasakan perasaan kaget beberapa kali. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak naik dan turun. Teratai api berwarna hijau yang tergantung itu juga mengikuti tangannya karena berulang kali bergerak ke arah yang sama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tekanan yang ditimbulkan oleh pedang tajam dan panas itu hampir menyebabkan tubuh Xiao Yan sedikit miring. Xiao Yan sedikit berpisah ketika energi besar yang mengalir turun ke tanah. Dia menarik napas dalam-dalam dan terdiam sesaat. Jarinya tiba-tiba menjentikkan teratai ketika dia dengan lembut bergumam, "Pergi, Angry Buddha Lotus Flame." Saat suaranya jatuh, teratai api ungu hijau tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi cahaya yang mengalir yang melaju ke arah pedang sinar matahari yang panas. Di bawah pengawasan tatapan tegang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, dua sinar cahaya dengan cepat menyala di udara. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras sekitar 10 meter dari tanah seperti dua meteorit. Bang! Suara ledakan besar bergema di seluruh bumi. Cerita berakhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih.